melakukan pra-observasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Rekan saya yang saya observasi yaitu Bu Rita Zahra, guru kelas 4 UPTD SD Negeri 79. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Rita, ini kan saya melakukan supervisi kelas. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelas, saya harus membuat pra-observasi dulu kepada Bu Rita, yaitu beberapa pertanyaan. Mungkin Bu Rita tolong menjawabkannya. Yang pertama, CP atau ATP apa yang akan Bu Rita sajikan di dalam kelas nanti minggu besok apabila kita melakukan supervisi? CP dan tujuan pembelajaran yang saya sajikan dengan materi panjang dan berat. Jadi TP-nya yaitu satu, memahami satuan baku panjang dengan sentimeter dan menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan cara pengukuran langsung menggunakan alat ukur satuan panjang. Jadi siswa langsung mereka menggunakan alat ukurnya. Metode apa itu, Bu? Itu saya pakai metode demonstrasi. Kan ada alat-alat dan bahan apa yang akan Ibu siapkan untuk melakukan kegiatan ini? Oke, alat yang saya gunakan atau medianya ada sentimeter, ada penggaris, ada roll kecil, ada roll besar. Bisa Ibu kasih alasannya kenapa Ibu memilih alat tersebut? Alasan sangat simpel. Yang pertama, mudah didapat, tidak membutuhkan biaya, boleh pinjam sama mamanya di rumah. Yang kedua, roll penggaris kan ada sama siswa, selalu dibawa. Itu alasan. Dari pembelajaran itu kan ada tahapan-tahapan pembelajarannya. Bisa Ibu ceritakan sedikit aja tentang tahapan pembelajarannya? Oke, kalau tahapan pertama, yang pertama dengan pendahuluan dulu, saya akan mengulang pembelajaran kemarin dan persepsi siswa, terus langsung ke inti, menjelaskan dengan materi tujuan pembelajarannya apa yang harus mereka lakukan, dengan siapkan LKPD-nya, siswa mempresentasikan tugasnya, dan saya membagikan penguatan serta kesimpulan di akhir pembelajaran. Berarti itu masuk dalam persiapan, kan? Persiapannya. Materi apa yang ada nggak materi yang Ibu anggap itu sulit untuk anak-anak di kelas 4 ini, perkiraan Ibu nanti apabila Ibu mengajar? Yang menjadi kendala sekarang itu mengenai di perkaliannya di 3 angka. Alasannya Bu, anak-anak Alasannya mereka tidak fokus ke perkalian. Jadi mereka tidak menghafal, harus melihat buku kali-kali baru segitu. Setelah Ibu melakukan nih kan, kira-kira bukan kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapan Ibu itu apa? Harapan saya siswa dapat melakukan tugas yang saya berikan dan mereka memahami makna dari pembelajaran tersebut. Apa ada yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran yang dilakukan nanti ke siswa itu? Ada, kita harus fokus ke beberapa siswa yang memang kita harus kita titik beratkan beda pembelajaran dengan si A dan si B, ada 2 orang. Kita harus fokus karena mereka tidak begitu fasih dalam membaca. Ini kan udah selesai Bu, pra observasinya, pertanyaan Ibu menjawabkan saya. Makasih banyak Bu ya atas pertanyaannya. Setelah itu nanti pada observasinya besok akan saya lakukan supervisinya dalam kelas. Setelah itu nanti ada datang Bapak PP atau Pak Rijal, nanti kita pasca observasi lagi ya, saya bertanya lagi tentang bagaimana setelah Ibu melakukan. Ini kan sebelum melakukan, nanti setelah melakukan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih
Oh, kalian campuran. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita dengan materi panjang dan ukuran panjang luas dan berat. Nah, ukuran panjang dan berat. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami satuan baku panjang dengan sentimeter. Kedua, menunjukkan penggunaan satuan sentimeter dan meter dengan cara langsung menggunakan alat ukur satuan panjang. Nah, anak ibu semua, apakah kalian pernah mengenal sentimeter? Ayo, di mana? Di mana kalian mendengar? Orang mengukur baju. Apa lagi? Kayu. Mengukur kayu. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Semuanya kalian keluarkan barang yang ada di dalam tas kalian. Coba letakkan di depan. Letakkan di depan. Coba kalian perhatikan semuanya. Apakah ukuran mereka sama atau berbeda? Berbeda? Coba kalian ukur pakai satuan panjang ini. Pakai roll, pakai pun nggak? Pakai penggaris. Boleh? Coba kalian ukur. Berapa sentimeter pensil kamu? Pulpen? 14 sentimeter. Ukur titik nol pada pertama sampai ke, nah ini berapa senti? Ini mendekati 17. Berapa Resa? 17 senti. Mengukur bahkan panjang papan tulis. Berapa senti? Kita ukur. Berapa? Lanjut kawannya. Saya pegang. Yes. Berapa? Berapa? 100 meter. Ini kan 100 meter. Kan? Berapa itu? Ini? Berapa tadi? 2 meter. Dah. Lepas lagi. Kita ukur lagi. 2 meter berapa Inaya? 2 meter 43 cm. Panjang papan tulis. Panjang papan tulis adalah 2 meter 2 meter 45 cm. cm. Ya, ada lagi yang lain? Coba diri tegak. Coba Razik maju. Razik yang ukur. Diri tegak. Ya. Tegak. Oke.
terus. Oke. Ayo kita bekerja sama. Ayo kerjasamanya. Apa yang harus kita kerjakan? Baikkan sini, baik. Berapa? 100? Lanjut, yang lain. Bangun terus, mana sentinya? Tugasnya? Ayo, siapa yang maju ke depan mempresentasikan tugasnya? Nah, setelah kalian ukur, coba Inaya perhatikan siapa yang paling tinggi. Dengan berapa? 140 cm. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah apa yang kalian lakukan tadi mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kalian sudah memahami. Baik, untuk hari ini, bagaimana pembelajaran dengan ibu hari ini? Senang kalian? Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Kalau kita mengukur, harus menggunakan satuan meter supaya hasilnya nyata, real dia. Tidak kita tebak buah manggis kan? Oke, besok kita lanjutkan pembelajaran yang dengan materi yang lain. Coba kalian gambar emoji. Kalian kan sudah senang belajar dengan itu hari ini dengan pembelajaran panjang dan berat. Coba rancik gambar emojinya. Coba gambar emoji senang bagaimana? Ayo, bulat. Terus semuanya bagaimana? Buat matanya. Terus buat senyumnya bagaimana? Nah, lebar dia senyum. Oke, tepuk tangan untuk Raja. Kita perhatikan. Terus. Itu dia. Lagi apa, Pak? Terlalu gede. Kecilkan. Terus. Buat matanya. Oke. Waalaikumsalam. Saya akan membuat pasca observasi karena telah melakukan praobservasi dan supervisi di kelas Bulita. Apa kabar hari ini Bulita? Suara basah. Lumayan cuaca. Kita kan kemarin sudah melakukan supervisi Bulita. Ada yang saya tanyakan Bulita, bincang-bincang sedikit. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah saya puas, anak-anak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Apakah proses pembelajaran kemarin sudah sesuai yang Bu Ita rencanakan? Sesuai dengan RPP modul ajar yang saya rancang, dari kegiatan pendahuluan sampai anak-anak kegiatan inti, dan mereka mengerjakan dengan sangat antusias.
saya gunakan beberapa media pembelajaran yang nyata dan sampai ke penuntut. Berarti Bu Rita puas lah sudah melakukannya. Ada nggak hal-hal yang Bu Rita rasakan puas dalam proses pembelajaran yang Bu Rita lakukan? Hal yang saya puas, target saya siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan saya dengan materi panjang dan berat. Mereka bisa mengetahui itu yang mana alat ukur, baik itu sentimeter, dan mereka bisa mengukur benda yang nyata di lapangan, sehingga mereka bisa membuat di LKPD hasil yang mereka ukur dengan nyata, dengan real. Berarti itu merupakan tujuan kita. Ya, Ada nggak kesulitan dari siswa setelah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran kemarin? kalau kesulitan di mereka lebih lemah di perkalian. Jadi kalau ada soal yang perkalian antara 2 bilangan atau 3 bilangan, itu sudah kalang kabut. Jadi tidak fokus. Setelah itu bagi Bu Rita ada nggak kesulitannya setelah Bu Rita melakukan ini? Kalau kesulitannya situasi dan kondisi, karena tidak begitu kondusif Pak ya. Jadi kita ngajarnya dulu di bawah, baru kita berkolaborasi itu agak susah. Kira-kira Bu Rita alternatif apa untuk mengatasi kesulitan dari Bu Rita? Kalau alternatif sekarang harus stay here ya, tetap di situ karena keadaan kita masih darurat. Cuman saya berfokus untuk semaksimal mungkin saya usahakan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih kondusif gitu. Oke. Ini kan kita sama-sama mengidentifikasikan hal-hal yang telah berhasil Bu Rita lakukan, kan? Sekarang dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kegiatannya saja Bu, apa hal peningkatan yang harus Bu Rita lakukan untuk peningkatan ke depannya? Untuk peningkatan ke depan, saya dari yang pertama itu saya lakukan dengan fisik siswa dulu. Fisik siswa itu harus sehat. Kalau fisiknya sehat, tentu dia akan lebih kontinu waktu belajar. Yang kedua, pikiran dia harus jeli sewaktu dia menerima dan berkolaborasi dengan kawannya. Intinya ada karakter yang kita cantumkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, bagus sekali. Kira-kira apa yang akan Bu Rita lakukan ke depannya? Untuk ke depannya? Ke depan insya Allah saya lulus juga penggerak insya Allah. Sudah 2 kali nihil. Saya lebih ke seperti tadi, imtak, iman dan takwa, dan saya berkolaborasi dengan karakter mereka yang sekarang lebih haus. Karakter mereka sekarang sudah agak tipis. Jadi itu saya tekankan, pembelajaran dan karakter saya imbang, harus seimbang, balance ya. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Biarpun kita memakai berbagai yang sekarang lebih ke digital, anak-anak milenial, tapi dengan milenial tidak lari dari iman dan takwa tadi. Terima kasih Bu Rita sudah menjawab sedikit pasca observasi saya, pertanyaan saya, supaya kita ke depan bisa lebih maju lagi untuk meningkatkan SD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.